Berapa banyak uang yang aku beri kepada kamu pada saat itu? Lúc đó tôi đã đưa cho bạn bao nhiêu tiền? Ayo, masih ingat nggak? Aku masih ingat loh. Hampir 20 juta. 20 juta. Suasana pemilu diduga sangat tidak tepat waktunya untuk share 20 video juta ke-6 dong, bagi ya. Haris Kui. Mungkin saat yang tepat untuk promosi terlebih dahulu. 20 juta dong, nggak sama 20 juta rupiah, teman-teman. Tapi lumayan sih, sekitar 12 juta. Itulah. Aku kasih semuanya ke En. Terus, En? What are you doing? No! Haris Kui berbicara hadiah untuk Kui Enit saat di Vietnam, serta berbicara isi video ke-6 yang tidak diizinkan ingin di-upload. Mengapa? Saking senangnya bicara kenangan di Vietnam saat diberi uang oleh Haris, Kui Enit minta dikis dan Sung Jauh lewat TikTok karena saat ini banyak saingan baru yang sering PK dengan Haris Kui. Rasa cemburunya mulai berkurang karena Haris selalu minta izin dulu. You want see sound the ship? Di PK kali ini, You want see sound the ship? Haris Kui memberi bocoran ke netizen tentang isi video ke-6 yang belum dapat restu dari Kweani. Sering sekali Haris Kui membahas video ke-6 saat berkunjung ke Kweani. Untuk apa sering diungkapkan seperti ini? Wait, En. Padahal tadinya di video terakhir kita akan bertukar kado, tapi karena kamu tidak ingin mempostingnya, jadi mereka tahu sekarang. Walau video itu tidak diposting karena Queenie keberatan, tapi netizen dapat bocoran bahwa di dalamnya ada tukar-menukar kado. Netizen jadi tambah penasaran apa isi lengkap di video itu. Patut diduga video ke-6 sesungguhnya akan diupload. Namun nunggu Mặc waktu yang dù tepat ở saja. video trước chúng ta định đổi quà nhưng vì bạn không muốn đăng nên giờ họ đã biết rồi. Ya. Teman-teman, teman-teman, wait. Teman-teman lihat Sondership. Teman-teman tahu Sondership. Aku keep you. Yes, I know. I know. I know. Why is it? Tadinya, wait. Tadinya pertukaran kado kita antara Shaun the Sheep dan kadoku akan ditunjukkan di video, tapi karena kamu tidak ingin memposting video yang akhir, jadi teman-teman tahu melalui video tersebut. Semakin sering Haris Kui membahas isi cerita di video ke-6, netizen semakin penasaran untuk segera menontonnya, seperti ingin mengulang sukses tayangan video ke-5. Saat itu netizen diberi bocoran tentang 20 pohon kelapa di halaman rumah Kweani. Kini Haris Kui memberi bocoran tentang tukar kado. Begitulah hebatnya Haris Kui dan Kweani, pasangan yang kompak, membuat penasaran netizen. Oh. Yes. Oh, we give, you give. Thank you, and we give. Thank you, Halit. But it's okay. You want this, me okay, okay? Ê, wait. Vậy con cừu đó còn mùi hương của tôi không? Jadi apakah domba itu masih memiliki aromaku? Karena saat ini netizen sedang fokus ke acara pemilu tahun 2024, jadi tidak tepat menayangkan video, tapi saatnya bikin netizen penasaran tentang aroma wangi parfum yang Kweani kenakan saat itu, sempat sebelum tayang video ke-1. Kweani di TikTok menunjukkan hijab yang dipakai saat jalan-jalan bersama Haris Kui di Vietnam. Kweani tidak pernah mencuci hijab itu, karena ada wangi parfum yang dipakai Haris Kui selama perjalanan. Haris tidak ingin seperti Mondi Tato yang membuat berita miring, membuat berita tentang Ustadz Abid Lau di Malaysia. Akhirnya netizen antipati dan menghujat Mondi, Haris Kui, dan Kweani justru membuat simpatik netizen.
dia kini bikin isu unik yang tidak menyakiti orang lain. Kok ada hubungannya dengan domba? Inilah yang membuat penasaran. Queenie dulu bercerita sambil menangis saat rindu ke Haris Kui. Aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Lewat PK di TikTok, Queenie sebelum video ke-1 di-share Haris Kui, dia bercerita sambil menangis ke netizen. Saat rindu ke Haris Kui, aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Maka video ke-1 itu, saat tayang langsung menduduki rating 1 di YouTube. Sangat berbeda saat Mondi Tato publikasi album lagu, Mondi mendapat cacian. Berguru dari kisah pahit Mondi Tato, saat publikasi album lagu, Mondi Tato sedang menerima badai hujatan netizen. Maka lagunya tidak disukai netizen. Tapi PK Queenie dan Haris Kui membahas isi video ke-6, menyangkut tukar kado dan wangi domba, membuat rindu netizen yang butuh hiburan. Mari kita apresiasi penampilan Mondi Tato yang mulai lepas hijab dan gabung dengan anak-anak pun di jalan raya. Yang berbanding terbalik dengan Queenie yang dulu model serba terbuka di video klipnya. Di Vietnam jarang wanita berhijab, kini menduduki peringkat utama di TikTok Indonesia. Lagu Runtah Dul Sumbang ini begitu sempurna dinyanyikan wanita Vietnam kembaran Queenie. Tentu saja netizennya dari Indonesia, bukan netizen Vietnam. Sehingga produk dari Vietnam begitu mudah dicerna dan digandrungi milenial di Nusantara. Padahal Haris Kui adalah orang yang punya jasa meningkatkan follower mereka. Dan saya juga izin kepada Bapak untuk memposting video-video yang telah kami rekam dan ketika kami berjalan-jalan di sekitar Vietnam. Itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan bagiku. Maka sangat wajar jika Queenie punya wacana ingin buka toko hijab di Bandung jika sudah menikah dengan Haris Kui. Kini Queenie kerap memanggil Haris dengan panggilan suamiku. Sontak saja, panggilan dengan kalimat suamiku itu po jadi perhatian netizen Indonesia. Tampaknya hal itu seperti tidak disengaja. Diduga itu adalah skenario Queenie untuk menjerat Haris. Cảm ơn, sir. Tenut. Okay. Kita bangga kembaran Queenie bisa menyanyi lagu Sunda dengan sempurna, bukan? Followernya naik karena Haris Kui. Sinetron ala Queenie dan Kenoi sudah merebut hati netizen Indonesia saat ini. Mari kita tengok sejarah pasar global zaman Belanda dan awal kemerdekaan. Bahasa Sunda. Queenie menggunakan bahasa Vietnam. Menurut informasi di Google, Harusnya lagu ini dipentaskan di netizen Vietnam, bukan di TikTok dengan dominasi netizen Indonesia, karena berhubungan dengan pasar global. pemerintahan 2024 pasca pemilu tentu saja harus belajar sejarah perkebunan milik Hofland di Subang yang kini bangkrut itu karena pasar global. Sementara di Indonesia perang saudara terus-terusan. Nama desa Sanja sudah tertulis di peta milik Tuan Hofland yang sekarang ada di perpustakaan Belanda. Penduduk di lokasi ini banyak bekerja di perkebunan teh Kasomalang. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan dilanjutkan oleh PT PN. Mereka yang rajin bekerja di perkebunan PT PN dan rajin menabung bisa membeli lahan di luar perkebunan itu. Lahan berikut ini adalah hasil menabung dari bekerja di PT PN. Ini sudah tercantum di peta milik perusahaan Hofland di zaman Belanda, seperti nama Sanca. Di sini juga ada Sariater, ada Mayang, ada Cikeyup. Coba kita perhatikan ya peta-peta yang ada di zaman Belanda dan sekarang masih ada di perpustakaan Belanda ya. Ini peta yang kita lihat ini bukan peta buatan Indonesia sekarang. Ini adalah tempo dulu tahun 1860-an karena adanya di buku Zentenbrink. Wanita di lokasi ini sangat jauh dari penampilan Mondi Tato, karena lahirnya pusat pendidikan berupa pesantren.
keluarga masyarakat, terbina dengan hidup harmonis, Mondi Tato berbuat seperti itu karena kehilangan kasih sayang keluarga yang bercerai, hidupnya jadi terlunta-lunta di jalanan. Sedangkan Queenie dari Vietnam itu sangat disayangi keluarganya, lingkungannya seperti di Sanca pada video ini. Bagi masyarakat Sanca, Kecamatan Kasomalang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, lingkungan masyarakatnya seperti suasana rumah Queenie di Vietnam. Di lokasi ini, banyak ayam, banyak pohon kelapa, dan berupa daerah pertanian yang subur, dengan masyarakat yang harmonis. Kini di lokasi ini, wanitanya sudah berhijab dengan syar'i berkat lahirnya pesantren. Beda dengan Queenie dari Vietnam berikut ini. Dia belajar berhijab lewat TikTok. Terang lah incun Saha namanya teh? abdi abdi Nur Saroge orang mana? orang dia salagama. Lokasi ini berbatasan dengan Bandung tempat tinggal Harris Kui. Subang dengan Bandung hanya terhalang Gunung Tangkuban Perahu. Mengapa tidak terkenal saat ini? Padahal di buku sejarah yang ditulis Profesor Dr. Janten Brink tahun 1860, masyarakatnya merupakan kumpulan karyawan perkebunan dan perhutani milik Belanda bernama Tuan Hofland. Kini kok Queenie tampak begitu bahagia? Ada apa? Queenie bahagia saat bertemu dengan Harris Kui yang tampak seperti merasa berada di Indonesia. Hingga videonya viral dan menjadi tujuan wisata. Film Laskar Pelangi telah membuat rumah Andrea Hirata yang pembuat cerita jadi daerah kunjungan wisata terkenal. Kini rumah Queenie juga punya potensi untuk itu. Lepas dari agama yang dianut itu apa? Jika keluarganya berantakan, maka anak-anaknya akan jadi korban. Kan bosku. Love orange kan bosku. Taiwan. Orang Indonesia aku tidak Godok. lihat. Godok. Tampaknya Harris Kui dan Queenie itu, keduanya datang dari keluarga harmonis. Walau religi dari kedua keluarga sangat berbeda. Harris adalah Muslim yang taat, sedang keluarga Queenie dalam masa pencarian, dengan toleransi yang sangat tinggi. Begitu juga dengan Kenoy yang akan bertemu Kai Jujun di Bandung. Saat Harris Kui sedang promosi videonya yang ke-6 waktu di Vietnam, Harris Kui diganggu netizen yang mempersalahkan Harris atas perbuatan Harris menganggap Habib penampilannya menyerupai foto tokoh agama tertentu, tokoh legendaris yang berambut panjang berhidung mancung. Padahal itu adalah Habib Assegaf. Akhirnya, Harris Kui mau nangis merasa bersalah. Apa ini? Kenapa sih pada bilang itu? Kan aku udah minta maaf, aku nggak tahu teman-teman, sorry. Ya Allah. Teman-teman menggangguku. Guys, aku nggak tahu. Mau buat apa? Menggangguku, because I talk lah, no good. Guys, aku cuma bercanda guys, aku nggak tahu guys.